menjawabkan pertanyaannya si Bagong mengenai hewan pertama di bumi yang kita bahas pekan lalu, dia mengajukan pertanyaan lagi. Dia bertanya seperti ini. Tolong itu dikasih mic-nya. Panitia, mana panitia? Oke, silahkan bertanya, Pak. Saya mau bertanya, kenapa hewan ini bisa menjadi fosil dan bertahan hingga ratusan juta tahun, terus menjadi batu? Itu bagaimana caranya dia bisa menjadi batu? Anda mau saya tunjukkan caranya, Pak? Ya, karena pertanyaan ini cukup berbobot, maka mari kita sama-sama cari jawabannya. Putar dulu mejanya. Emas 100% coklat asli Mrs. Tentu sebagai manusia modern, kalian sering dong mendengar kata fosil. Nah, bagi yang belum tahu, fosil merupakan bukti peninggalan dari zaman prasejarah. Fosil bisa berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, orang-orangan, dan lain-lain. Nah, fosil digunakan oleh ilmuwan untuk riset dan penelitian tentang keadaan bumi di masa lampau. Dari fosil ini kita bisa tahu. Oh, dulunya keadaan bumi itu seperti ini ya. Ada dinosaurus berkeliaran. Lah, terus ini siapa lagi nongkrong di dalam gua? Intinya, fosil merupakan jejak atau sisa-sisa makhluk hidup atau organisme hidup yang telah menjadi mineral atau batu. Fosil disebut fosil kalau umurnya sudah melebihi 10.000 tahun. Dan biasanya bagian yang mengeras menjadi fosil adalah komponen seperti tulang dan dosa. Nah, bagi hewan, kadang ditemukan fosil berupa cangkang, tulang, dan gigi. Waduh, gigi siapa tuh jatuh? Sementara komponen lainnya seperti kulit, daging, hati, dan lain-lain akan hancur termakan usia. Nah, tulang belulang inilah yang mengeras menjadi batu. Ilmuwan sendiri belum pernah sih menemukan manusia purba yang lengkap komponen tubuhnya. Kecuali yang ini. Jangan dekat-dekat, oi. Dia suka menggigit kalau lagi lapar. Nah, fosil bisa bertahan selama ini karena dukungan dari alam sekitar, seperti kadar oksigen yang rendah dan terbebas dari bakteri-bakteri jahat. Fosil bisa bertahan begitu lama karena dia terkubur dan tertutupi oleh lapisan tanah atau sedimen halus seperti lempung. Oleh karena itu sangat sedikit kandungan oksigen di area tersebut. Dan kalau tidak ada oksigen, bakteri busuk sulit untuk bertahan hidup. Nah, bakteri ini pun akan minggat dan lebih memilih untuk mencari rezeki di tempat lain. Ya, karena kondisi inilah sisa makhluk hidup yang keras tersebut akan terawetkan dan tidak hancur. Selain itu, fosil yang terkubur di dalam tanah akan terlindungi dari pancaran sinar matahari dan sinar bulan, sehingga dia tidak mudah lapuk. Kemudian waktu pun berlalu, puluhan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun, dan seterusnya tidak ada yang mengganggunya. Seiring berjalannya waktu, maka tekanan dan suhu akan bertambah, sehingga sisa-sisa makhluk hidup tadi berubah bentuk menjadi mineral yang keras, sehingga menjadi batu. Hal ini pula yang menyebabkan fosil ini bisa ditemukan di dalam batu, karena batu itu mengeras bersamaan dengan beliau. Kalau kalian mendalami ilmu sejarah, ilmu yang mempelajari tentang fosil disebut paleontologi. Waduh, mantap juga tuh. Nah, pemirsa, jadi begitulah kisah singkat fosil yang menjadi batu. Ada yang mau jadi batu? Kalau kalian masih ingin mendalami ilmu ini, silahkan baca buku sejarah, atau silahkan bertanya kepada sejarawan yang selalu mengingat masa lalu. Jadi, masih ada pertanyaan? Lalu, kenapa kalau Terima kasih telah bertanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya.